as eu une belle vie avec moi. S'il y a bien une chose au monde qui est vraie, ma douce. Halo cuy, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi dengan aku, Pak Boh Endut. Oke, cuy, gimana kabar cuy-cuy semua? Sehat ya? Oke, jadi karena 3 sariawan ini cukup menyakitkan ya, kita langsung ke alur cerita filmnya. Film kali ini berjudul Hold Your Breath 2018, menceritakan perjuangan kedua orang tua menyelamatkan anaknya dari bencana gas beracun. Gitu ya cuy. Oke, tanpa lama-lama, yang belum subscribe, saya mau dukungan dari cucu semua dengan cara subscribe channel ini biar berkembang. Oke, kita langsung ke alur cerita filmnya. Silent HP, matikan lampu, and don't check it. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Matthew yang baru tiba di bandara. Dia bergegas pulang dan sesampainya di rumah dia seperti berkomunikasi dengan seseorang melalui walkie-talkie. Kemudian dia bertemu tetangganya yang seorang lansia yang menggunakan tabung oksigen. Kemudian dia menemui sang istri yang bernama Anna. Dia juga menemui putrinya yang bernama Sarah. Ternyata yang berkomunikasi melalui walkie-talkie adalah Sarah yang berada di sebuah kapsul khusus. Sarah memiliki penyakit yang aneh di mana dia tidak bisa beradaptasi dengan udara di luar layaknya orang biasa. Matthew membawakan sebuah oleh-oleh untuk Sarah, yaitu memory card yang berisi foto pemandangan indah. Kemudian Sarah menggunakan alat bantu 3 dimensi untuk menikmati foto tersebut, dan tampak Sarah sangat bahagia akan hal itu. Matthew menceritakan bahwa dia baru saja pulang dari Kanada dan telah menemukan pengobatan canggih untuk menyembuhkan Sarah. Matthew berencana untuk membawa mereka tinggal di Kanada, namun Anna kurang setuju karena menurutnya dia sudah cukup puas dengan keadaan Sarah saat ini. Lantas Matthew meminta Anna untuk mempertimbangkannya lagi karena ini untuk kesembuhan Sarah. Kemudian kita diperlihatkan kepada Sarah yang sedang berkomunikasi lewat Zoom dengan teman-temannya. Ternyata teman-temannya tersebut juga mengidap penyakit yang sama seperti Sarah. Mereka juga berada di sebuah kapsul khusus sama seperti Sarah. Berpindah ke Matthew yang sedang mandi, tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang membuat aliran listrik padam. Dan karena listrik padam, kapsul khusus tempat Sarah tinggal otomatis berpindah ke sistem baterai. Karena gempa tadi, Matthew bergegas memeriksa keadaan Sarah. Saat Matthew keluar, terdengar suara sirine ambulans dan terlihat banyak orang berlarian. Ternyata sebuah gas beracun muncul menerjang kota layaknya banjir bandang. Semua orang panik berlarian menyelamatkan diri karena jika mereka menghirup gas tersebut, mereka akan mati. Matthew kembali ke apartemennya untuk menyelamatkan Anna dan meninggalkan Sarah karena Sarah telah aman di dalam kapsul miliknya. Terlihat gas beracun mulai memasuki apartemen mereka. Beruntungnya mereka berhasil selamat dengan naik ke ruang apartemen yang paling atas milik sepasang lansia. Ternyata gas beracun tersebut telah menyelimuti seluruh kota dan kini gas tersebut tampak seperti sungai yang mengalir. Matthew mencoba mengamati keadaan sekitar dan dia mencoba menyentuh gas beracun tersebut. Tampaknya gas tersebut tidak bereaksi apapun ketika disentuh. Di sini Matthew mengatakan mereka harus segera pergi dari sana. Namun mereka tidak memiliki alat apapun untuk bisa melewati gas tersebut. Matthew memiliki ide untuk mengambil tabung oksigen milik tetangga Matthew yang di awal scene tadi. Matthew berusaha masuk ke ruang apartemen tetangganya dengan menahan napas, dan terlihat tetangganya telah tewas akibat gas tersebut. Di nafas terakhir, beruntungnya Matthew berhasil menemukan tabung oksigen dan segera memakainya. Kemudian dia menemui Sarah untuk memberikan beberapa makanan dan juga mengganti baterai kapsul milik Sarah. Setelah itu, Matthew mencoba keluar untuk melihat keadaan sekitar. Terlihat banyak mayat tergeletak di sepanjang jalan. Kemudian Matthew bertemu dengan tim penyelamat. Tim penyelamat mengatakan bahwa gas beracun ini muncul dari dalam tanah dan entah kapan akan hilang. Tim penyelamat juga mengajak Matthew untuk mengikuti rombongan. Namun Matthew tak bisa ikut karena dia tak bisa meninggalkan keluarganya. Kemudian pada malam harinya Matthew mengecek gas itu lagi. Ternyata gas tersebut semakin lama semakin naik dan mereka harus segera pergi dari kota tersebut. Anna mengusulkan untuk pergi ke Morpan di sebuah pegunungan ke rumah salah satu teman Sarah yang sama-sama memiliki penyakit seperti Sarah. Anna berpikir kalau di sana teman Sarah dapat berbagi kapsul dengan Sarah. Namun untuk membawa Sarah keluar dari kapsul, mereka memerlukan jaket pelindung khusus agar Sarah tak terkontaminasi dengan udara luar.
Akhirnya, Anna dan Matthew berencana pergi ke pusat kota untuk mengambil jaket tersebut. Namun saat di perjalanan, mereka dihadang dan dikejar seekor anjing galak yang kebal dengan gas beracun tersebut. Karena kejaran anjing tersebut, Matthew dan Anna jadi terpisah. Dan lebih parahnya lagi, Matthew tercebur ke sungai karena pandangan yang terbatas. Sarah yang terus dikejar anjing galak itu, beruntungnya dia berhasil selamat karena tali anjing itu tersangkut di sebuah koper. Sarah mencoba memanggil-manggil Matthew dan mencoba mencari keberadaan Matthew. Ternyata Matthew berhasil selamat dan akhirnya mereka berdua kembali bertemu dan kembali melanjutkan mencari jaket pelindung tersebut. Kemudian mereka memasuki sebuah bangunan dan mencari jaket tersebut. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya mereka berhasil menemukan jaket pelindung yang dimaksud. Mereka pun segera keluar dari bangunan tersebut. Namun ketika mereka mencari jalan keluar, tiba-tiba ledakan tersebut membuat tabung oksigen milik Matthew rusak. Mereka pun segera naik ke lantai atas untuk menghindari gas beracun. Sesampainya di lantai atas, ternyata perut Matthew terluka. Anna mencoba mengobati luka Matthew dan setelah itu mereka bergegas untuk pergi. Namun oksigen yang digunakan Anna hampir habis dan tidak cukup digunakan untuk mereka berdua. Akhirnya Matthew menyuruh Anna untuk kembali sendirian. Awalnya Anna menolak meninggalkan Matthew sendirian, namun Matthew meyakinkan Anna bahwa Matthew pasti akan kembali. Hingga akhirnya Anna pergi meninggalkan Matthew. Di sisi lain, Matthew berusaha berpindah dari satu bangunan ke bangunan lain melewati atap. Hingga akhirnya dia menemukan satu bangunan di mana ada satu mayat dengan darah yang berceceran. Dia mencoba masuk ke dalam bangunan tersebut dan menemukan satu tabung oksigen. Tiba-tiba pada waktu itu muncul seorang polisi. Polisi itu mengatakan untuk memberikan tabung oksigen milik Matthew kepadanya dan nanti polisi tersebut akan membantu Matthew keluar dari tempat tersebut. Matthew yang tidak percaya dengan polisi tersebut langsung mendorongnya hingga terjatuh ke gumpalan gas beracun. Hingga akhirnya Matthew berhasil melumpuhkan polisi tersebut. Di sisi lain, Anna yang berhasil kembali ke apartemennya menyadari bahwa koper mantel terbakar akibat ledakan di awal tadi. Dan benar saja, mantel khusus yang susah payah dia dapatkan kini rusak, terbakar, dan tak bisa digunakan lagi. Anna sangat sedih akan hal itu. Lalu muncul notifikasi bahwa baterai kapsul milik Sarah lemah tinggal 5% saja. Sarah hanya memiliki waktu 10 menit untuk mengganti kapsul tersebut. Namun dia tak punya persediaan tabung gas oksigen lagi. Anna sangat sayang kepada Sarah dan rela mati demi anaknya. Anna hendak mengganti baterai kapsul tanpa menggunakan tabung oksigen. Kemudian sebelum Anna pergi, dia sempat memberikan pesan kepada Sarah seolah dia tahu sebentar lagi dia tak akan bisa bertemu dengan anak dan suaminya lagi. Dan Anna pun mulai pergi menuju tempat Sarah. Beruntungnya, Anna berhasil mengganti baterai kapsul dan ia bergegas kembali ke lantai atas. Di sisi lain, Matthew yang berhasil kembali ke apartemen menghampiri Sarah yang memanggil-manggil Anna. Sarah mengatakan kepada Matthew semua yang barusan terjadi. Matthew pun panik dan segera mencari keberadaan Anna. Hingga akhirnya Matthew berhasil menemukan Anna. Namun sayangnya, Anna kini telah tiada dan meninggalkan Matthew dan anaknya. Pengorbanan seorang orang tua untuk anaknya tak pernah setengah-setengah. Hidup dan mati untuk anaknya yang tercinta. Jadi jangan pernah melawan orang tua. Sayangi orang tua kalian, hargai dan sediakan waktu untuk menemani orang tua kalian selagi orang tua kalian masih ada. Kehilangan terpahit dan tersakit adalah kehilangan orang yang paling kita sayangi, yaitu orang tua dan keluarga kita. Begitu yang dirasakan Sarah dan juga Matthew karena telah kehilangan orang yang sangat mereka sayangi dan juga menyayangi mereka. Lanjut, setelah beberapa waktu, tiba-tiba terjadi gempa bumi lagi yang membuat gas beracun tersebut semakin naik. Matthew memutuskan untuk keluar mencari jaket pelindung untuk Sarah dan membawanya pergi dari sana. Matthew mengatakan kepada sang kakek dia akan kembali membawa tabung oksigen dan akan menyelamatkan kakek nenek tersebut. Namun sang kakek menolaknya dan menyuruh Matthew memikirkan keselamatan Sarah saja. Kakek mengatakan bahwa dia sudah hidup bahagia bersama sang istri tercinta. Dan dia memilih tetap tinggal di apartemen tersebut bersama sang istri hingga akhir hayat. Je trouve vraiment que tu as eu une belle vie avec moi. Le monde qui est vrai, ma douce, en vivant avec toi. Sebelum Matthew pergi, dia menghampiri Sarah.
Di sini tampak Sarah sangat sedih akan kematian ibunya dan menganggap karena dirinya lah sang ibu meninggal. Di sini Matthew menyemangati Sarah dan mengatakan bahwa ibunya akan sangat sedih jika Sarah menyalahkan dirinya sendiri. Dan Matthew pun segera pergi mencari jaket pelindung. Akhirnya Matthew menemukan jaket pelindung yang dipakai oleh salah satu mayat di dalam mobil. Matthew bergegas kembali. Beruntungnya lagi Matthew menemukan skuter yang masih berfungsi untuk mempercepat perjalanannya. Awalnya tak ada yang aneh, namun saat di pertengahan jalan tiba-tiba di tempat lain, Sarah yang khawatir dengan keadaan ayahnya, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam ruangannya. Berpindah ke Matthew yang sudah sadarkan diri dengan luka di kepalanya, berusaha sekuat tenaga kembali ke apartemennya. Dengan keadaan yang lemas, Matthew sempat beristirahat sebentar, dan ketika itu dia melihat dari kebulan gas muncul 2 orang tanpa menggunakan tabung oksigen, dan ternyata itu adalah Sarah dan juga temannya. Tidak diceritakan bagaimana bisa Sarah justru malah bisa bernafas dengan kondisi udara yang saat ini. Matthew pun sangat bahagia akan keadaan Sarah saat ini. Di akhir film kita diperlihatkan keadaan Matthew yang saat ini justru dia berada di sebuah kapsul khusus. Dan film pun berakhir. Oke cuy, dari film ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kasih sayang orang tua sangat besar untuk anaknya. Orang tua rela berkorban demi anaknya. Orang tua rela mengandalkan segala cara untuk kebutuhan anaknya, untuk kepentingan anaknya. Seperti lagunya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hal ini ditunjukkan oleh Anna yang rela mati dan rela berkorban demi sang anak, demi Sarah, demi kehidupan Sarah. Jadi jangan pernah melawan orang tua, sayangi orang tua kita. Luangkan waktu untuk orang tua kita. Sesibuk apapun kalian, tetap luangkan waktu untuk orang tua kalian. Karena kehilangan yang paling sakit adalah kehilangan orang yang paling kita sayangi dan paling menyayangi kita. Dan itu adalah orang tua kita. Saya, Pak Puhendut mengundurkan diri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.